Ancaman tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi perhatian banyak pihak, termasuk penegak hukum yang berencana membawa persoalan ini ke ranah pidana. Terkait hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai masalah itu tidak harus ditangani secara hukum negara, tapi cukup diselesaikan secara adat. Apa maksudnya? Hal ini disampaikan Bahlil dalam keterangannya di proyek kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat pada Rabu 11 Juni 2025. Bahlil menanggapi niat Badan Reserse Kriminal Polri untuk mengusut dugaan pidana dalam polemik tambang nikel di ikon wisata Papua tersebut. Menurut Bahlil, pemerintah termasuk Kementerian SDM sudah cukup responsif menanggapi laporan masyarakat terkait isu tersebut. Setelah kementeriannya menunjukkan tim investigasi, pemerintah juga telah memutuskan mencabut 4 dari 5 izin tambang nikel di Raja Ampat. 4 izin tambang nikel yang resmi dicabut adalah PT Anugrah Surya Pratama di Pulau Manuran, PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawei, PT Mulia Raimon Perkasa di Pulau Manyeifun dan Pulau Batang Pele, serta PT Nurham. Izin usaha untuk 3 dari 4 tambang nikel yang dicabut itu dikeluarkan pemerintah daerah, sedangkan 1 izin lainnya dikeluarkan Kementerian SDM. Saya pikir nanti coba kami akan komunikasikan secara baik-baik dengan pihak kepolisian, para penegak hukum, untuk agar bagaimana caranya bisa kita selesaikan secara adat Papua. Ya. Karena kemarin kan sudah kita tim sudah turun, sudah mengecek. Saya pikir ini adalah bagian daripada respon pemerintah terhadap pikiran baik masyarakat, dan juga pemerintah memang sudah melakukan ini sejak bulan Januari, karena sudah ada Perpres Satgas Penataan Lahan Lingkungan dan termasuk tambang. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Nunung Saifuddin menuturkan, Polri ikut menyelidiki dugaan pidana terkait tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Nunung menuturkan, penyelidikan ini dilakukan berdasarkan temuan, bukan pelaporan. Namun ia belum menjelaskan temuan apa saja yang didapatkan. Pemerintah memutuskan mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan atau IUP yang beroperasi di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun masih ada 1 perusahaan yang tidak dicabut izin tambangnya, yakni PT Gak Nikel. Terkait hal ini, sejumlah elemen masyarakat berharap agar seluruh aktivitas tambang dihentikan demi menjaga ekosistem di Raja Ampat. Organisasi non-profit Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menilai pembiaran terhadap izin usaha tambang di Pulau Gak adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itu menolak gugatan PT Gema Kreasi Perdana atau anak perusahaan Harita Nikel untuk menghapus ketentuan pasal 35 huruf K yang melarang kegiatan penambangan di Pulau Kecil. Upaya kasasi itu sebelumnya telah dimenangkan warga Pulau Kecil Wawoni. Hal serupa juga disampaikan juru bicara kampanye hutan Greenpeace Iqbal Damanik. Pulau Gak tetaplah bagian dari Raja Ampat yang harus dilindungi dan dibebaskan dari aktivitas pertambangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pulau-pulau kecil tidak diperkenankan adanya pertambangan di pulau-pulau kecil. Gitu. Jadi ini membuat kekeliruan seakan-akan kalau dia tidak pariwisata boleh, padahal bukan itu. Intinya adalah kegiatan pertambangan mineral dan batu bara tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil. Dan saat ini kita juga bahkan bisa melihat sedimentasi yang terjadi di sekitar pesisir pulau-pulau yang ditambang di Raja Ampat, terutama di Pulau Gak dan di Pulau Kawe. Artinya secara kasat mata kita bisa melihat kerusakan lingkungan secara langsung yang terjadi di Raja Ampat. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut PT Gak Nikel tetap diizinkan beroperasi karena tidak melanggar aturan dan berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat dengan jarak lebih dari 40 km dari Piai Nemo. Selain itu, saat kunjungan ke Pulau Gak, Bahlil mengklaim ia tidak menemukan masalah di wilayah tambang tersebut. PT Gak Nikel akan tetap beroperasi di bawah pengawasan khusus pemerintah dengan AMDAL yang ketat. Pengawasan reklamasi dan larangan merusak terumbu karang. Meskipun pemerintah telah mencabut 4 dari 5 izin tambang, keberadaan 1 perusahaan yang tersisa, yakni PT Gak Nikel, masih menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen perlindungan ekosistem Raja Ampat. Menurut sahabat Kompas, langkah apa yang paling tepat untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan pelestarian keindahan alam maupun keanekaragaman hayati di Raja Ampat?